2030. Izin share. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, eh, pada cara HC dan GE Summit tahun 2026 yang sudah dilaksanakan di Medan disampaikan oleh Pak Dirut Holding. Bapak Dirut menyampaikan bahwa achieving one PTPN Big Dream using Nusantara Entrepreneur DNA with three key element and three dominant gesture. eh, Memang agak sedikit eh, berbeda ini Pak, pakai bahasa dari bahasa luar negeri, bahasa Inggris, karena memang tuntutan kita ke depan juga memang eh, ingin menjadi sebuah perusahaan besar, perusahaan yang eh, menjadi nomor satu di apa namanya Asia Tenggara minimal, karena memang dilihat bahwa eh, kita berharap bahwa ketika perusahaan ini eh, bermimpi untuk mendapatkan yang terbaik, termasuk juga sama seperti ketika kita mengenal mobil, maka akan terkenal dengan merek Toyota. Ketika kita eh, mengenal terkait dengan eh, motor, mungkin dengan Honda. Dan ketika kita ingin mengetahui terkait dengan perkebunan, maka yang pertama diingat adalah PTPN. Itu harapan kita sekalian bahwa kita menjadi tolak ukur sebagai pedoman panduan bahwa kita menjadi salah satu perusahaan yang memang memiliki nilai maupun daya dongkrak yang luar biasa di perusahaan di Indonesia ini. 3K Human Capital NGA main funding on strategic level, yang artinya bahwa ada tiga kunci yang menjadi peran utama dalam strategi level. Pada isu-isu strategis yang ada pada saat kemarin disampaikan bahwa ada yang pertama bahwa hanya ada 3 dari 10 karyawan kita yang ditemukan pernah mendengar, memahami maupun menjelaskan mengenai entrepreneur 3 on 3. Nah, ini yang kemarin menjadi pertanyaan besar karena baru 3 dari 10 karyawan ditemukan pernah mendengar terkait dengan entrepreneur. Kalau yang selama ini mungkin kita mengenalnya dengan istilah Nusantara Planters, atau Nusantara sekarang ada istilah baru yaitu Nusantara Entreplanters. Ini ini posisi saat sekarang ini. Terus kemudian yang kedua, beberapa karyawan di lapangan mengeluhkan fairness dan transparansi terkait dengan performance management. Terus kemudian yang ketiga, ditemukan bahwa kondisi di lapangan yang berpotensi menimbulkan risiko operasional terkait proses pengadaan yang tidak independen. Nah, inilah kemudian dilakukan dengan PCS Priority Corrective Action atau koreksi action dengan PCS. PCS itu apa sih? S-nya itu adalah speed. Penggunaan program internalisasi enterprise, harapannya bahwa nanti dilakukan pengecekan oleh BOD maupun pada saat kunjungan BOD, harapannya adalah 100% dari karyawan non pimpinan kita itu mampu untuk menjelaskan dan mampu memahami terkait apa itu si Entrepreneur 3 on 3. Dan minimal 75% karyawan pelaksana mampu menjelaskan Entrepreneur 3 on 3 pada kuartal 1 2026. Jadi sampai dengan Maret ini harapannya kita harus speed, cepat, harus paham terkait dengan apa itu si Entrepreneur 3 on 3. Terus kemudian yang kedua, productivity. Beberapa karyawan di lapangan melakukan fairness dan transparansi terkait dengan perform management, maka productivity inilah yang menjadi eh, kunci untuk corrective action, penyelarasan KPI individu dengan corporate strategi objektif. Ini akan dicek melalui review KPI yang berkala.
indikatornya adalah 100% KPI individu selaras dengan KPI unit kerja yang akan diharapkan di kuartal 1 2026 ini sudah bisa diketahui. Terus kemudian yang ketiga ditemukannya kondisi lapangan yang berpotensi menimbulkan risiko operasional terkait dengan proses pengadaan yang tidak independen. Ini prioritas dari corrective actionnya adalah cost effectiveness penggunaan sistem dan tata kelola pengadaan. Yang nanti akan dilakukan pengecekan melalui review sistem dan tata kelola pengadaan. Harapannya sistem tersedia di kuartal 1 2026 dan efisiensi pengadaan minimal 4% dari HPS pada tahun 2026. Selanjutnya, Global Champion Start Here. Jadi, eh, untuk mendapatkan juara di global, ini dimulai dari Entrepreneur DNA with 3 on 3 ways powering PTPN Sustainability Growth. Apa sih itu Entreplanters? Entreplanters DNA. Nah, ini yang di sini kami sampaikan bahwa Entreplanter DNA itu adalah planters with entrepreneurial mindset with operational excellence, transform from operational only mindset to profit oriented, transform from activity to value based. Jadi planters artinya adalah pekebun atau planters di mana dia memahami terkait dengan entrepreneur atau wira swasta, dengan operasional excellent. Kemudian merubah dari yang hanya berpikir operasional kepada orientasi profit oriented. Terus kemudian juga dia melakukan transformasi dari aktivitas yang berdasarkan nilai. Ini ada logonya yang di Enterplanters bahwa ada three on three, tiga kunci elemen atau three case elemen. Yang pertama adalah increasing productivity, cost effectiveness, and speed. Jadi meningkatkan produktivitas di setiap personil, tidak hanya di orang tetapi di apa namanya, di areal, mungkin di lahan, terus kemudian di pabrik juga, how to increase productivity, cost effectiveness, bagaimana kita pembiayaan benar-benar efektif, dan speed kecepatan yang digunakan menggunakan 5G inisiatif atau 5G, yaitu tadi yang pernah disampaikan oleh Pak RH bahwa Go Learn, Go Green, Go AI, Go Secure, and Go Beyond. Nanti di bawah mungkin akan lebih jelas. Terus kemudian three key elemen yang kedua adalah strengthening leadership capability. Jadi kapasitas kepemimpinan yang kuat, kapabilitas kepemimpinan yang kuat melalui exceeding expectation, continuous learning, dan leader create leader. Exceeding expectation harus memberikan eh, hasil di atas dari ekspektasi, di atas dari target yang diperoleh. Bagaimana kapasitas seorang pemimpin mampu untuk mengarahkan seperti itu. Jadi, terus kemudian yang kedua, continuous learning, senantiasa eh, menambah pengetahuan, wawasan, kapabilitas, sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan yang ada di perusahaan ini. Leader, create leader, artinya adalah bahwa setiap pemimpin harus mampu menciptakan pemimpin baru. Mungkin yang sering terjadi bahwa kita ketika menciptakan pemimpin takut menjadi pesaing kita. Itu salah sebenarnya. Bahwa kita harus senantiasa menciptakan pemimpin baru. Jadi seorang pemimpin harus bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Terus kemudian yang ketiga dari 3 key elemen adalah mastering forecasting in action with EQM, IQM. Jadi harus mampu membaca situasi ke depan melalui IQM, Identification, Quantification, and Manage Risk. Jadi mampu mengidentifikasi kondisi saat ini, mengkuantifikasikan, menghitung-hitung, terus kemudian melihat resiko-resiko yang akan kita hadapi ke depan dan mampu untuk mengatasi hal tersebut. Terus kemudian yang ketiga yaitu yang three dominant gesture atau sikap
eh, tiga sikap yang dominan yang harus kita miliki sebagai seorang entrepreneurs. Yang pertama adalah owner mindset, yang kedua networking, dan yang ketiga adalah excellent. Ini mungkin sudah pernah sering kita dengar. Ini menjadi apa namanya sikap yang harus kita miliki pada setiap personil yang ada di perusahaan kita ini. Owner mindset memahami proses bisnis, mempertimbangkan cost and benefit, terus kemudian yang kedua networking, berkolaborasi, memberikan nilai tambah melalui benchmark, terus kemudian excellent dan memastikan dan bahkan melampaui target kinerja, memperhitungkan risiko secara terukur. Ini mungkin yang sering kita lihat di dalam logo entrepreneur, three on three, maksudnya entrepreneur DNA tadi adalah planters yang berwawasan entrepreneur. Dan kemudian T on T ini adalah tiga key elemen dan tiga dominan gestur yang harus kita pahami, harus kita harus kita kuasai sehingga mampu untuk mendorong terjadinya peningkatan perusahaan yang lebih baik. Nah, ini gambaran yang kemarin sempat disampaikan oleh Pak Dirut Holding terkait dengan PTPN Mas Continuous Transform to Further Create Value, bahwa PTPN harus bertransformasi eh, yang lebih lanjut untuk menciptakan nilai-nilai yang kreasi nilai. Jadi roadmap PTPN pada saat tahun 2019 sampai 2020, eh, PTPN ini melaksanakan aktivitas kegiatan restrukturisasi utang, operasional holding, restrukturisasi anper, anak perusahaan dan cucu perusahaan, dan reorganisasi anper dan cucu perusahaan. Kemudian di tahun 2021 membangun fundamental yang kuat sampai dengan 2023, yaitu dengan EBITDA Transformation, ESG Rating and Initiative, Sugar Business Transformation, dan Subholding Established atau mendirikan subholding. Di tahun 2024 dan sampai dengan seterusnya diharapkan bahwa ada pertumbuhan dan ekspansi terkait dengan perusahaan ini. Palemco yang saat ini diarahkan untuk value creation. Terus kemudian Subco Business Turnaround dan Sugarco Grow and Expansion, dan kultur kita, change kultur kita adalah One PTPN One Culture Entrepreneur. Nah, ini kenapa ini diperlukan? Karena memang kita melihat bahwa yang kemarin disampaikan oleh Pak Dirut bahwa laba PTPN dibandingkan dengan laba benchmark ini sangat apa namanya sangat berbeda. Ketika di tahun 2022 ke tahun 2023, penurunan harga dari 12.000 harga jual 12.458 menjadi 11.172. Untuk yang pihak swasta benchmark ini penurunannya masih sangat kecil ya. Mungkin hanya sekitar 10 sampai 20%. Tetapi di kita ketika harga turun hanya dari 12.458 menjadi 11.172, laba kita turunnya cukup jauh. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian dari Pak Dirut Holding terkait dengan bagaimana supaya kita bisa seperti swasta, bahwa kita dengan swasta atau benchmark kita, bahwa penurunan harga itu tidak berdampak terlalu jauh terkait dengan laba dari PTPN. Maka dari itu kemudian perlu diimplementasikan terkait dengan PCS ini, yaitu Productivity, Cost Effectiveness, dan Speed. Productivity menghasilkan lebih banyak output berkualitas dari sumber daya yang ada, baik kebun, pabrik, maupun tenaga kerja. Cost Effectiveness menghasilkan produksi, menghasilkan produk dengan efisiensi waktu, tenaga, dan bahan untuk hemat biaya. Dan speed kita, keputusan, ini nanti mungkin juga sangat terkait dengan materi yang kedua nanti dari decision making, adalah keputusan yang cepat, ritme kerja yang lebih cepat dari sebelumnya tanpa mengorbankan arah strategis. Jadi eh,
decision making ini sangat diperlukan dengan keputusan yang cepat, tentu saja dengan dasar-dasar yang kuat bahwa ada apa namanya data-data yang dipergunakan adalah data-data yang akurat, benar, dan sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga pada saat melakukan evaluasi, pelaksanaan kegiatan ke depannya akan sesuai dengan apa yang menjadi evaluasi yang kita lakukan. Selanjutnya, One PTPN Big Dream as a Strategic Statement of RGP 2026 sampai 2030. Perusahaan kita PTPN diharapkan menjadi perusahaan perkebunan berbasis teknologi kelas dunia melalui penggunaan SDM Entreplanters tadi di Indonesia yang berdampak terhadap ketahanan pangan dan energi. Jadi World Class Smart Agri Company sebagai World Class Smart Agri Company, PTPN membangun agribisnis terintegrasi berbasis teknologi dan praktek terbaik global untuk meningkatkan produktivitas. Tadi yang pertama adalah produktivitas harus supaya senantiasa meningkat. Terus kemudian efektivitas pembiayaan, penggunaan biaya yang efektif dan kecepatan atau PCS dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian empowering Indonesian High Impact Entrepreneurs. Penggunaan SDM Entrepreneurs PTPN untuk memimpin transformasi bisnis agro secara global melalui penguatan kapabilitas sumber daya manusia. Masa depan berfokus dengan pada operasional bisnis berbasis teknologi untuk mendorong penciptaan nilai tambah berskala besar yang berkelanjutan, di mana SDM ini menjadi salah satu faktor yang sangat besar terkait dengan upaya untuk mentransformasi supaya kita menjadi agribisnis yang global mendunia. Food and Energy Security mendukung program ketahanan pangan dan energi, mendukung produktivitas dan kapabilitas produksi dalam negeri melalui penerapan budidaya berbasis teknologi, perencanaan berbasis data, pengembangan komoditas terintegrasi, hilir, serta memiliki mitra solid bersama dengan PASMA untuk membangun ketahanan pangan secara berkelanjutan. Jadi harapan kita nanti perusahaan kita menjadi perusahaan yang berkelas dunia. Bahkan kemarin dalam acara tersebut kita mengundang konsultan dari McKinsey untuk melakukan evaluasi supaya eh, bagaimana percepatan ini bisa segera bisa terwujud di perusahaan kita ini. What need to consider in achieving on PTPN Big Dream? Apa yang harus kita pertimbangkan untuk mencapai saat PTPN mimpi besar PTPN, satu buah mimpi besar dari PTPN, yaitu ada digitalisasi AI, terus kemudian sustainability, growth and geopolitical. Ini yang bagaimana nanti perusahaan kita menjadi perusahaan yang mendunia. Ini yang langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai bahan pertimbangan untuk pencapaian One PTPN Big Dream. Digitalisasi dan AI, eh, tren transformasi berbasis teknologi dalam industri bisnis seiring perkembangan ekosistem startup agri-teknologi. AI capai dalam bisnis perkebunan diproyeksikan adalah potensi kenaikan profit. Jadi digitalisasi dan AI ini merupakan sebuah keharusan yang harus kita lakukan, yang harus kita kembangkan di perusahaan kita. Bagaimana supaya perkebunan kita, perusahaan kita ini akan menjadi perusahaan yang eh, cepat dan akurat, kemudian mampu untuk memberikan nilai positif terkait dengan adanya AI. AI ini bukan berarti terus kemudian menghilangkan kebutuhan tenaga kerja, tetapi AI adalah sarana yang harus kita miliki dari personil yang ada di kita. Jadi kompetensi kita yang harus ditambah, yang kompetensi kita yang harus kita masukin ke dalam dunia pekerjaan kita. Terus kemudian yang kedua adalah sustainability, tuntutan terhadap regulasi dan permintaan pelanggan terkait dengan deforestasi, traceability, serta penurunan emisi semakin meningkat. Permintaan energi terbarukan terus tumbuh didorong dengan mandat dan atau aspirasi kebijakan pemerintah. Kinerja
keberlanjutan semakin berkorelasi dengan akses pembiayaan serta peluang masuk pasar premium. Nah, sustainability ini salah satunya dengan adanya RSPO, ISPO, terus kemudian sistem-sistem manajemen yang lain yang harus kita taati sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan adanya RSPO, mungkin kita akan mendapatkan nilai tambah dari pasar premium yang ada di kita. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bahwa mungkin di kita RSPO dan ISPO sudah ada, tapi mungkin belum sampai dengan tingkat membudaya. Mungkin baru bersifat mandatori yang harus, tapi budaya kita masih sangat belum mencapai ke arah situ. Kalau kita dibandingkan dengan swasta, ketika masuk ke perusahaan, masuk ke pabrik, mungkin itu ada briefing, ada APD dan lain sebagainya yang dipakaikan, tetapi sebenarnya aktivitas itu adalah harusnya aktivitas keseharian yang kadangkala kita penuhi pada saat ada audit saja, tetapi pada saat pelaksanaan sehari-hari yang seharusnya itu sudah menjadi budaya belum sepenuhnya. Nah, harapan kita ke depan dengan adanya tuntutan regulasi dan apa namanya permintaan pelanggan dengan adanya sertifikasi RSPO, ISPO dan lain sebagainya itu menjadi budaya kita yang tidak perlu sibuk-sibuk, bingung-bingung ketika pada saat pelaksanaan audit baik RSPO, ISPO ataupun audit-audit sistem manajemen yang lain. Terus kemudian yang ketiga adalah ekspansi ke produk hilir atau downstream dan bisnis lain dalam industri global. Ini di holding sudah mengarah ke situ bagaimana eh, sudah mencoba untuk ke produksi hilir atau downstream yang tentu saja nilai margin perolehan laba yang akan diperoleh ketika menggunakan eh, produk hilir ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk hulu. Pemanfaatan mitra strategis untuk membuka kapabilitas hilirisasi dan mempercepat ekspansi. Eh, Kolaborasi yang ada di kita ini terkait dengan mitra strategis, bagaimana supaya mendapatkan nilai tambah yang lebih dengan bekerja sama, baik melalui eh, eh, mitra strategis maupun dengan menggunakan benchmark sehingga teknologi kita akan bisa lebih maju. Potensi multi EBITDA yang lebih tinggi dengan exposure downstream. Jadi dengan menggunakan apa namanya hilirisasi tentu saja akan menambah nilai EBITDA yang ada di kita. Terus kemudian yang keempat, geopolitical tension, perang dagang dan tarif yang mengganggu perdagangan agribisnis lintas negara, volatilitas tinggi pada harga pupuk dan komoditas menekan margin, peningkatan risiko rantai pasok sehingga berpotensi ketidakpastian pasok dan pengiriman, fokus terhadap pemenuhan ketahanan pangan energi yang terus meningkat. Jadi situasi yang ada di kita, yang ada di pasar maupun yang ada di lingkungan sekitar kita terkait dengan harga pupuk mungkin, terus kemudian perang dagang harga tarif antar negara yang ini juga sangat berpengaruh terhadap eh, naik turunnya harga komoditi. Nah, ini yang kemudian bagaimana kita harus kuat di produktivitas, terus kemudian di efektivitas, cost effectiveness, dan kemudian speed inilah yang akan bisa me- mempertahankan kondisi perusahaan kita dengan stabilitas yang ada di harga produk kita yang kita hasilkan dan margin akan tetap bisa dikendalikan seperti yang tadi digambarkan dalam grafik tadi. 5 5G strategis inisiatif to achieve one PTPN Big Dream. Tadi sudah disampaikan bahwa target eh, 100 triliun revenue atau pendapatan, 10 triliun profit, dan 7,5% return on asset. Jadi dengan 5G ini ada Go Learn, ada Go Green, ada Go AI, Go Secure, dan Go Beyond. Apa sih masing-masing yang ada di
maksudkan di sini 5G ini, eh, Golan artinya adalah bagaimana menerapkan prinsip standar untuk menjadi produsen pertanian kelas dunia dengan produktivitas dan manajemen talenta yang unggul. Jadi Golan ini bagaimana menjadi produsen pertanian kelas dunia dengan produktivitas dan manajemen talenta yang unggul. New ways of working, terus kemudian ada PPS menjadi PTPN Plantation System menjadi pelopor dalam menerapkan standar tertinggi pada operasi model perkebunan di masa depan. Talent to Value Engine, Leadership Factory untuk tenaga kerja di bidang perkebunan. Harapannya dengan Golan ini akan menambah 6 sampai 8 triliun dari pendapatan yang kita. Ekspektasi atau harapan kita bisa menambah 6 sampai 8 triliun. Kemudian yang kedua Go Green. Go Green artinya adalah menerapkan prinsip hijau, pemimpin pendekatan baru dalam menciptakan nilai sekaligus memberikan dampak lingkungan dan sosial. Jadi related Green Business Incubator melalui kolaborasi dengan strategic partner. Jadi apa namanya berkolaborasi dengan partner mitra yang strategis. Impact Investment Line untuk mendorong di circularity 100% dan menciptakan bisnis karbon baru. Harapannya dengan Go Green ini maka kita mendapatkan tambahan dari revenue kita di angka 2 sampai 3 triliun. Go AI, First Global Wave Digital Lighthouse in IG sektor, di mana bahwa Go AI ini menerapkan prinsip AI menjadi perusahaan kelas dunia dan menciptakan nilai yang didukung oleh AI. Sudah menjadi apa namanya keharusan bagi kita bahwa AI ini memang digunakan walaupun memang tidak 100% bisa menghasilkan tidak bisa apa namanya menyelesaikan permasalahan, tetapi dengan AI ini akan lebih cepat kecepatan kita yang akan kita peroleh. Dengan Go AI ini diharapkan akan memberikan penambahan sekitar 0,5 sampai 1 triliun. Go Secure menerapkan prinsip keamanan bahwa untuk menjadi platform pertanian nasional Indonesia yang paling terpercaya dan tangguh. Smallholder atau mitra kita, petani kita, closed loop ekosistem membangun mitra PTPN Interplanter yang mampu memberikan dampak yang signifikan. Kemitraan dengan petani, terus kemudian diversifikasi crop portfolio with risk and resilient optimis, dan downstream, maksudnya hilirisasi juga ini akan dapat mempengaruhi terhadap pendapatan kita. Diharapkan dengan adanya Go Secure ini bisa mendapatkan tambahan 4 sampai 5 triliun. Go Beyond eh, adalah menerapkan sistem prinsip melampaui menjadikan inovator agribisnis spesialis di Asia yang didukung oleh rantai nilai agribisnis terintegrasi untuk mengurangi volatilitas pendapatan. Jadi eh, Gobion ini kita diharapkan mampu menjadi inovasi, menjadi pemimpin, menjadi inovator di dalam setiap kegiatan perkebunan kita yang ini yang mampu akan bisa untuk mengatasi volatilitas pendapatan, naik turunnya pendapatan yang sangat jauh berdampak seperti yang tadi terlihat di grafik bahwa begitu harga turun, turunnya kita terlalu jauh dibandingkan dengan swasta atau benchmark kita yang notabene sudah menggunakan teknologi-teknologi inovasi terbaru. Ini
strategi host 2026 sampai 2030 untuk yang di kita World Class Smart Agri Company Empowering Indonesia High Impact and Planter for Food and Energy Security. Khusus untuk di Palemko kita diharapkan eh, kalau di Subko adalah bisnis turnaround, di Palemko adalah value creation. Sugarco-nya di bisnis expansion. Ini masing-masing sudah melihat karakter masing-masing subholding yang ada, sehingga bagaimana di Palemco ini adalah sudah harus value creation atau sudah memberikan kreasi-kreasi nilai-nilai baru. Penguatan melalui productivity, recovery, dan yield uplift program dengan implementasi PDCA. Tetap PDCA ini harus dilaksanakan dan ini menjadi value creation kita. Karena ketika pada saat plan kita seperti apa, do kita seperti apa, cek seperti apa, kemudian akhirnya akan muncul action baru yang itu akan memperbaiki tata kerja kita eh, dari hasil evaluasi atau hasil cek yang ada kita lakukan. Terus kemudian yang kedua, Small Hurdle Enterprise Integration melalui program PSR dan integrasi lahan plasma. Seperti kita ketahui bersama bahwa areal kita kalau dibandingkan dengan pabrik yang ada di kita, kita tetap memerlukan bahan baku dari pihak eksternal atau pihak luar. Maka program PSR menjadi sangat penting selain juga mandatori dari pemerintah, ini juga terkait dengan suplai bahan baku untuk ke pabrik kita yang notabene ketika dilakukan dengan bahan baku kita sendiri tidak bisa terpenuhi. Downstream establishment melalui turnaround, optimalisasi produk mix, dan mitra strategis. Jadi hilirisasi kita dengan optimalisasi hasil produk maupun dengan bekerja sama kolaborasi dengan mitra strategis. New business commodity expansion melalui sinergi BUMN dan penugasan pemerintah. Terus kemudian yang ketiga adalah New Green Business Established melalui monetisasi dekarbonisasi dan biodiesel dan SAF. Ini yang menjadi perhatian kita di pilar utama untuk di Palemco. Fondasi pendukungnya adalah Driving Transformation, Cost Leadership dan Risk Awareness, Meritokrasi dan Culture, Value Protector and Value Creator, Governance and Digitalisasi. The Role of Human Capital NGA as Strategic Partner bahwa pada tahun 2026 ini harapan kita adalah kita menjadi solidify the core. Bagaimana perusahaan ini menjadi solid secara menyeluruh, tidak hanya di satu subholding tetapi secara keseluruhan. Terus kemudian di tahun 2027 sampai ke tahun 2028 harapannya adalah digital synergy for business expansion and sustainable growth. Di tahun 2029 sampai dengan tahun 2030 adalah achieving excellent and global radiance. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan big dream kita bahwa kita ingin mendapatkan menjadi perusahaan besar, menjadi perusahaan yang berkelas dunia yang dikelola oleh SDM kita, oleh tenaga kita yang yang harus ditingkatkan mulai dari produktivitas, kemudian cost effectiveness dan speed. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Heri Kusworo yang telah menyampaikan materi sosialisasi dengan tema One PTPN Big Dream. Izin menyimpulkan sedikit, One PTPN Big Dream merupakan arah strategis PTPN untuk periode 2026 sampai 2030 yang menargetkan